Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saya Inayatun Nawasiwuni Inggali dari PAIC 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Perang Badar. Yang pada materi kali ini kita akan mengetahui yang pertama adalah pengertian, yang kedua kisahnya, dan yang ketiga esensi nilai di kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dengan Madinah, di mana terdapat mata air. Dinamakan Perang Badar karena peperangan itu berlangsung di tempat itu, yaitu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 2 disebutkan bahwa kaum muslimin berjumlah 310 dan kaum musyrikin berjumlah 1000 lebih. Peristiwa peperangan Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Yang selanjutnya yaitu kisah Perang Badar itu sendiri. Tersiar berita di kota Madinah tentang adanya sebuah kafilah besar kaum musyrikin Quraisy berangkat meninggalkan Syam pulang ke Mekah. Kafilah itu membawa barang perniagaan yang sangat besar nilainya, 1000 ekor unta, penuh muatan barang-barang berharga di bawah pemimpin Abu Sufyan bin Harb, diikuti oleh tokoh-tokoh Mekah lainnya yang jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 30-40 orang. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau lalu mengajak kaum muslimin menyambut kedatangan kafilah tersebut. Rasulullah berkata, "Inilah kafilah Quraisy yang membawa harta kekayaan mereka. Berangkatlah menghadang mereka. Mudah-mudahan Allah akan menyerahkan harta benda mereka kepada kaum sekalian." Yang selanjutnya yaitu ajakan Rasulullah tersebut segera dipenuhi oleh sebagian kaum muslimin, hanya sebagian saja, dan ada sebagian lagi yang keberatan. Mereka yang keberatan itu mengira Rasulullah enggan ikut menghadapi peperangan tersebut. Terhadap mereka yang enggan untuk ikut, serta Rasulullah sangat prihatin. Rasulullah di situ sangat prihatin. Beliau memperingatkan jika sekiranya kaum muslimin tidak mengambil kesempatan, niscaya harta kekayaan itu akan luput dan penduduk Mekah pasti akan menyerbu Madinah. Oleh karena itu, beliau bertekad bersama kaum muslimin yang lain yang atas kemauan sendiri menghadang kaum musyrikin. Semula kaum muslimin yang ikut serta berangkat bersama Rasulullah mengira keberangkatan kali ini akan sama saja seperti tugas-tugas mereka sebelumnya. Mereka tidak mengira bahwa ekspedisi kali ini akan mengalami sesuatu kejadian yang paling penting dalam sejarah Islam. Sementara itu, rombongan kaum musyrikin ketika telah dekat Hijaz dalam perjalanan pulang, mengarahkan beberapa orang mata-mata untuk memantau keadaan karena khawatir akan keselamatan rombongan mereka. Sebab Abu Sufyan selaku pimpinan rombongan telah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk mengganggu perjalanan mereka. Damdam bin Amr al-Ghifari segera berangkat ke Mekah, sementara Rasulullah SAW telah berangkat bersama sahabat-sahabatnya dan telah sampai suatu lembah bernama Zafran. Sesampainya beliau lalu turun dan sejenak kemudian pecahlah berita bahwa orang-orang Quraisy tengah di perjalanan menuju mereka untuk membela kafilah Abu Sufyan. Di kota Mekah, Ibnu Amr al-Ghifari membakar semangat kaum Quraisy agar mereka semuanya siap.
Dengan darah mendidih, mereka berangkat tanpa menghiraukan kesulitan dan rintangan. Mereka terdiri dari 950 orang prajurit dan membawa 200 ekor kuda. Bersama mereka turut serta beberapa orang wanita memukul rebana dan menyanyikan lagu-lagu mengejek kaum muslimin. Mereka menuju ke arah utara hendak menyusul kafilah yang sedang berjalan ke arah Madinah untuk bergabung. Abu Sufyan tentunya nampaknya tidak sabar menunggu datangnya bala bantuan dari mereka. Abu Sufyan mencurahkan kewaspadaan dan kecerdikannya menghindari serangan kaum muslimin, sehingga ia terus berjalan dan tiba di pinggir lembah Badar bersebelahan dengan kaum muslimin. Pasukan kedua belah pihak tersebut semakin dekat. Rasulullah SAW sendiri tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Kisah. Setelah semuanya bersiap, kaum muslimin bergerak menuju medan laga, bertempur melawan musuh yaitu kaum musyrikin. Mereka mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat ini dipilih oleh Rasulullah SAW berdasar pendapatnya sendiri dan sebagai strategi tipu muslihat belaka. Namun Al-Khabbab bin Al-Muir mengajukan saran dan pendapat kepada Rasulullah agar tidak memilih tempat itu karena dengan alasan yang cukup masuk akal. Ditinjau dari strategi berperang, usul Al-Khabbab diterima. Rasul berkata, pendapatmu sungguh baik. Kemudian Rasul memerintahkan agar pasukan dipindah ke tempat sumber air yang terdekat dengan musuh sesuai saran Al-Khabbab. Sekarang kaum muslimin telah menguasai sumber-sumber air. Kaum musyrikin mulai serangannya. Pecahlah perang antara kedua pasukan. Para sahabat di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Ubaidah bin Haris, dan Ali bin Thalib dapat dilumpuhkan lawan-lawan mereka dalam perang tanding 1 lawan 1. Namun sahabat Abu Ubaidah ternyata gugur dalam perang syahid tersebut. Menghadapi lawan pertempuran yang buruk itu, pasukan kafir Quraisy semakin beringas dan terjadilah perang terbuka. Rasulullah segera mengeluarkan komando agar supaya seragam kaum musyrikin dipatahkan. Beliau berseru, musuh sedang mengepung kalian, cerai-beraikan mereka dengan serangan panah dan jangan terus menyerang sebelum diizinkan. Pertempuran berlangsung semakin luas dan mendekati titik puncaknya. Saat itu, pasukan muslimin telah berhasil menguras tenaga musuh. Debu bertaburan di udara medan pertempuran. Rasulullah SAW terus memanjatkan doa dan mengawasi, memantau dengan seksama prajurit-prajuritnya, serta memberikan dorongan semangat kepada mereka. Sesaat kemudian, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Hai Bakar, gembiralah, pertolongan Allah telah datang kepadamu." Itulah Jibril memegang tali kekang dan menuntun kudanya. Setelah itu, Rasulullah keluar dari rumah, mendatangi pasukannya, dan mendorong mereka supaya lebih gigih menghancurkan musuh. Beliau lalu berseru, "Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang sekarang ini berperang melawan musuh, kemudian ia mati dalam keadaan tabah, mengharap keridhaan Allah, dan dalam keadaan terus maju, pantang mundur, pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga." Demikianlah itu sungguh besar pengaruhnya bagi kaum muslimin sehingga mereka terus melaju menyerang musuh. Lebih-lebih ketika Rasulullah berseru langsung kepada pasukannya dengan ucapan,
Siaplah memasuki surga seluas langit dan bumi. Seorang prajurit yang gagah berani, Umar bin Hammam, menyahuti dengan antusias seruan Rasul. Sayang, dia gugur ketika menyerang. Ketika melihat gembong-gembong pasukan musyrikin banyak bergelimpangan, Rasulullah dengan suara keras berseru, "Hancurlah wajah mereka." Itulah kisah Perang Badar, yang intinya adalah Perang Badar ialah perang antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin yang terjadi di kota Badar, yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Esensi nilai-nilai kehidupan dalam Perang Badar terdapat dalam surat Al-Anfal dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan rincian sebagai berikut. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 menjelaskan tentang cara pembagian ghanimah dan tentang sifat-sifat orang mukmin. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 berkenaan dengan keengganan sebagian kaum muslimin untuk pergi berperang pada Perang Badar. Ayat 9 sampai dengan ayat 14 berisi tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Mengenai esensi nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya, yaitu dari ayat 5 sampai dengan ayat 8 dan dari ayat 9 sampai dengan ayat 14, yaitu terdapat dua pokok: keengganan pergi berperang dari ayat 5 sampai dengan ayat 8 dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam Perang Badar dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qamari wa yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.